Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabar Anda di hari ini? Mungkin Anda sedang mengalami kekhawatiran. Saya tidak tahu kekhawatiran apa yang sedang Anda rasakan pada saat hari ini, tetapi saya terlalu yakin bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Fokus kepada Tuhan, ada kekuatan untuk melalui kesulitan-kesulitan yang mungkin mengkhawatirkan kehidupan kita. Ya, sesuai dengan bagian firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, saya memberi judul renungan kita, mengalahkan kekhawatiran. Beriman itu artinya percaya penuh kepada Tuhan dan janji-janjinya dalam menghadapi realitas kehidupan ini. Dan kebalikannya, khawatir, takut, itu berarti mempercayai iblis dengan tipu dayanya, dengan segala macam tipuannya di dalam menghadapi realitas kehidupan ini. Setiap kita yang terus khawatir, artinya sedang memberikan kesempatan bagi iblis untuk merampas iman kita. Beriman berarti mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa janji-janji Tuhan dalam Alkitab sesuai dengan firman-Nya pasti digenapi bagi setiap kita yang percaya dan bersandar kepada Dia. Kekhawatiran, ketakutan seringkali menghalangi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bukunya The End of Stress, Don Joseph Guay, di sana dia mencatat hasil risetnya, meneliti apa yang terjadi dengan orang-orang yang sedang khawatir dalam hidupnya. Dalam buku itu, Don Joseph Guay mencatat bahwa 85% apa yang dikhawatirkan oleh manusia ternyata tidak terjadi dalam kehidupannya. Dan dari 15% yang terjadi dari apa yang dikhawatirkannya itu, 79% orang yang mengalami kejadian-kejadian yang dikhawatirkan itu justru dia merasa beruntung karena mengalami kejadian-kejadian yang dikhawatirkan, karena dari situlah dia belajar untuk lebih baik lagi. Artinya kesulitan atau apa yang mereka alami justru mendatangkan pelajaran yang baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Dari survei ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar orang sedang dihukum oleh kekhawatirannya sendiri, sedang dibelenggu oleh kekhawatirannya sendiri, sehingga kita tidak bisa melangkah dengan yakin, penuh dengan ketakutan, dan sekali lagi ini merugikan manusia itu sendiri. Dalam buku itu juga dicatat bahwa stres akibat kekhawatiran itu mengakibatkan masalah-masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran membuat stres, dan stres akibat kekhawatiran membuat hormon yang di dalam otak mengeluarkan satu zat yang kemudian membuat massa otak menjadi menyusut, menjadi lebih kecil, dan ini membuat IQ manusia menjadi lebih rendah. Manusia akan menjadi lebih bodoh karena kekhawatiran yang berlebihan. Dan dalam kenyataannya memang benar, orang-orang yang sedang khawatir biasanya cenderung membuat keputusan-keputusan yang keliru karena kekhawatirannya. Ini juga mengakibatkan penyakit-penyakit yang serius yang lainnya. Orang-orang yang terus dikuasai oleh kekhawatiran sehingga dia stres, bisa rentan terhadap penyakit jantung, penyakit kanker, dan juga penyakit penuaan dini. Dan bukan itu saja, kekhawatiran yang berlebihan sekali lagi bisa membuat manusia menjadi cepat pikun. Ini semua adalah hasil riset yang dilakukan selama bertahun-tahun. Ini ada scan otak, jadi otak manusia di scan. Yang satu adalah orang yang terus dikuasai oleh kekhawatiran, jadi massa otaknya menyusut. Dan kemudian yang satu adalah scan otak yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda masih mau tetap khawatir atau Anda mau mengalahkan kekhawatiran itu? Dengan mengalahkan kekhawatiran berarti kita memilih hidup yang lebih baik lagi. Lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih sukses. Lebih menikmati berkat-berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau selama ini kita sudah dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu? Jangan-jangan masa otak kita sudah menyusut, mengecil, dan ke depan kita akan mendapatkan akibat yang lebih buruk. Berita baiknya adalah bahwa kita bisa menyusun atau membangun ulang otak kita dengan berhenti khawatir, dengan mengalahkan kekhawatiran itu. Jadi di dalam buku itu dikatakan bahwa orang-orang yang ingin membangun otaknya kembali
supaya berfungsi dengan baik, supaya hidupnya ke depan lebih sukses, yang pertama yang harus dilakukan ketika khawatir adalah kalahkan atau tidak percaya kepada kekhawatiran yang sedang Anda khawatirkan pada saat itu. Misalnya dengan kita tidak percaya atau menolak segala hal yang tidak baik tentang masa depan ketika otak kita atau pikiran kita sedang khawatir tentang masa depan kita. Dan dalam buku itu juga dikatakan bahwa untuk menyusun atau membangun ulang otak kita untuk lebih optimis lagi, di sana kita harus mempunyai prinsip finish each day and be done with it. Artinya apa? Kesusahan hari itu cukuplah untuk hari itu. Jangan bawa kesusahan, persoalan kepada hari esok. Dengan melihat hasil riset yang bertahun-tahun sudah dilakukan oleh Don Joseph Guay ini dan kemudian kesimpulan dalam buku The End of Stress ini, seharusnya kita akan merasa lebih takjub lagi kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus beberapa ribu tahun atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa memang benar kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 di sana jelas sekali dikatakan mengapa kita tidak boleh khawatir. Bukankah ini satu pengajaran yang luar biasa dari Tuhan kita? Riset sudah membuktikan seperti itu. Ya, kalau kita merasa bahwa Alkitab itu tidak cocok dengan zaman ini, ternyata riset sudah membuktikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh-sungguh berguna bagi setiap kita yang mempercayainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran atau kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu? Yang pertama adalah susun prioritas hidup kita dengan benar. Ini dikatakan bahwa hidup itu lebih penting. Hidup kita lebih penting daripada hal makan dan minum tempat tinggal. Sekali lagi, hidup kita lebih penting. Rohani kita lebih penting. Hal yang bersifat kekal itu lebih penting daripada hal-hal yang bersifat sementara. Apa prioritas hidup kita? Jangan-jangan kita sering khawatir karena kita sedang salah memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7, 8, dan 9 di sana dikatakan bahwa yang prioritas itu adalah ibadah. Yang lainnya bukan tidak penting, itu penting, tapi yang lebih prioritas adalah ibadah. Latihan jasmani boleh, tetapi ibadah itu gunanya bukan hanya saat ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Ini juga berarti bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu lebih penting daripada mencari harta duniawi atau hal-hal yang fana dalam dunia ini. Baiklah kita menyusun prioritas hidup kita secara benar, bahwa hal yang kekal lebih penting daripada yang fana, bahwa ibadah itu lebih penting dari kegiatan-kegiatan jasmani yang lain. Mencari Tuhan, mengenal kebenarannya lebih utama, karena dengan mengenal Tuhan lebih sungguh, kita akan menguasai kekhawatiran kita. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran kita lagi. Dan yang kedua adalah, bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran? Kita harus sadar, bahkan kita harus yakin, bahwa hidup kita lebih berharga dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dari segala dosa kita, dari segala kesalahan, dan layak menyebut Dia Tuhan, Bapa kita. Dan Dia mengatakan bahwa kita lebih berharga dari burung-burung di udara, daripada bunga bakung atau bunga-bunga di padang. Di dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan bahwa bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan di dalam ayat yang ke-30 di sana juga dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus, anaknya saja diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Masa hal-hal lain tidak dicukupkan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia? Kita ini anak Tuhan, dan Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita ini orang Kristen, tetapi bukan anak Tuhan.
kita tidak pernah mengutamakan Tuhan, kita tidak pernah menaruh iman sepenuhnya kepada janji-janjinya, kita tidak pernah akrab dan dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran adalah, mari kita perhatikan ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah kesimpulan dari buku The End of Stress tadi. Cukuplah kesusahan sehari untuk hari itu. Jangan bawa kesusahan hari untuk hari esok. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita ribuan tahun yang lalu sebelum riset ini dilakukan. Tetapi riset ini membuktikan bahwa memang perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus itu benar. Cukuplah kesusahan itu untuk hari ini saja. Karena besok ada kesusahan yang lain, ada pergumulan yang lain, ada hal yang lain yang harus kita kerjakan. Terakhir, mari kita memperhatikan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin.